Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Misteri Kelam, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Jakarta gempar. Seorang tokoh muda bernama Mulyono mendadak menjadi sorotan nasional, bukan karena skandal, bukan pula karena pelanggaran hukum, melainkan karena sosoknya dianggap sebagai simbol harapan baru dalam dunia politik Indonesia. Ia dikenal sebagai pria cerdas, merakyat, dan disebut-sebut jebolan Universitas Gadjah Mada, jurusan hukum dengan predikat cum laude. Wajahnya menghiasi banyak baliho perubahan, iklan layanan masyarakat, dan menjadi langganan tamu di acara-acara nasional. Namun, di balik puja-puji dan popularitas itu, ada satu suara kecil yang muncul dari Jogja. Seorang pria bernama Reza, alumni UGM tahun 2005, mulai merasa ada yang janggal. Ia membuka berkas foto lama, buku tahunan kampus, hingga memeriksa catatan digital alumni. Tak sekalipun nama Mulyono ia temukan. Awalnya, Reza mengira dirinya hanya lupa, tapi makin ia cari, makin yakin bahwa nama itu tidak pernah ada. Ia lalu menghubungi beberapa rekan seangkatan dan juniornya. Tanggapan mereka pun serupa. Tak ada yang mengenal Mulyono semasa kuliah. Yang membuat Reza kian curiga adalah gelar Mulyono yang ditampilkan dalam berbagai acara. Ia disebut lulusan S1, S2, bahkan doktor hukum dari universitas yang sama. Tapi dalam setiap seminar dan pertemuan akademik, tak satu pun dosen UGM yang mengenalnya secara personal. Seolah ia muncul begitu saja. Reza bukan orang sembarangan. Ia kini menjadi dosen muda di fakultas hukum yang sama. Ia punya akses terbatas ke arsip kampus. Tapi membuka data alumni tanpa izin resmi bisa jadi bumerang. Kalau ini benar, maka bukan hanya soal ijazah palsu. Ucap Reza dalam hati, ini soal integritas pemimpin yang sedang didorong rakyat. Hari itu juga, Reza mengirim pesan terenkripsi ke sahabat lamanya, Dwi, yang kini bekerja di biro akademik. Ia tahu bahwa jika Dwi bersedia membantu, penyelidikan ini bisa benar-benar dimulai. Tapi jika tidak, maka ia harus bersiap menghadapi risiko besar sendirian. Ponsel Reza terus menampilkan notifikasi media sosial. Mulyono kembali tampil di layar kaca, menyampaikan pidato inspiratif di hadapan ribuan relawan. Di akhir pidato, ia menyebut satu kalimat yang membuat dada Reza makin sesak. Kita butuh pemimpin jujur yang tidak pernah menipu rakyat, apalagi soal pendidikan. Mata Reza menatap layar. Ia mengepalkan tangan. Baik Mulyono, kalau memang kau jujur, tak akan takut kebenaran dibuka. Dan sejak hari itu, penyelidikan kecil yang bermula dari kecurigaan seorang alumni UGM berubah menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang panggung politik nasional. Satu malam setelah percakapannya dengan Dwi, Reza menerima balasan singkat yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Datang ke Jogja, jangan bawa siapapun. Kita bicara di luar kampus. Reza tahu itu bukan pesan biasa. Dwi, yang dulu dikenal santai dan terbuka, kini terdengar waspada. Reza pun segera memesan tiket kereta dan meninggalkan Jakarta tanpa banyak bicara. Setibanya di Yogyakarta, ia memilih untuk tidak menginap di hotel besar. Ia menyewa kamar sederhana di penginapan dekat kampus agar tak menarik perhatian siapapun. Malam itu, ia bertemu Dwi di sebuah angkringan di belakang gedung rektorat. Dwi tampak gugup, berkali-kali melihat ke sekeliling. Reza, aku nggak bisa buka semuanya. Tapi aku sudah cek, katanya pelan. Nama Mulyono tidak ada dalam arsip kami. Bukan cuma itu, NIM-nya pun tak terdaftar. Tapi ijazah atas nama dia ada dalam database palsu yang pernah dikloning seseorang dari server tahun 2015. Reza tersentak. Database palsu? Ya, jawab Dwi. Kami pernah alami kebocoran arsip. Ada satu server kami yang diakses ilegal, dan belakangan muncul beberapa kasus ijazah mirip yang tak bisa dibuktikan keasliannya. Tapi tidak ada yang berani buka suara, apalagi kalau pelakunya punya pengaruh besar. Dwi lalu menyodorkan flash disk. Di sini ada hasil pencarian mentah. Hanya bisa dibaca kalau kamu ngerti struktur datanya. Tapi Reza,
Ini bukan hal kecil. Mulyono sekarang bukan sekadar tokoh biasa. Ia punya akses ke partai, dana, dan jaringan besar. Reza menggenggam flash disk itu dengan hati berat. Ia tahu, menyimpan data ini berarti menempatkan diri di bawah bayang-bayang bahaya. Di luar angkringan, angin malam Jogja bertiup pelan. Tapi dalam dada Reza, badai mulai terbentuk. Ia pulang ke penginapan, menyalakan laptopnya, dan mulai membuka file satu persatu. Beberapa nama dosen muncul, tanggal kelulusan, transkrip nilai, tapi entah kenapa, semua tampak terlalu bersih, terlalu sempurna. Dan di tengah tumpukan data itu, Reza menemukan satu kejanggalan kecil. Transkrip nilai Mulyono mencantumkan mata kuliah yang belum pernah diajarkan di UGM sebelum tahun 2019, padahal ijazah Mulyono menyebutkan kelulusan di tahun 2010. Pikirannya mulai menyusun potongan demi potongan. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Di luar kamar penginapan, motor misterius melintas pelan. Helmnya gelap, lampunya mati. Tapi Reza tak menyadari. Ia terlalu tenggelam dalam kode-kode akademik yang tak sesuai logika. Tanpa sadar, ia baru saja membuka lembar pertama dari perang panjang melawan kebohongan yang dilindungi kekuasaan. Pukul 2:15 dini hari, udara Jogja mulai menghangat. Tapi tubuh Reza justru terasa dingin. Ia masih menatap layar laptopnya, mengulang berkali-kali catatan nilai dan struktur data dari flash disk yang Dwi berikan. Namun, tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di pintu kamar penginapannya mengagetkan Reza. Ia sontak menutup laptop dan meraih ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Reza mendekat pelan, matanya menatap lubang intip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali ke meja, suara itu terdengar lagi. Bukan dari pintu, melainkan dari jendela kecil di samping tempat tidur. Ia mengintip perlahan, dan di kejauhan, tampak motor dengan 2 orang berhenti sejenak lalu berlalu cepat. Tapi satu hal yang membuat Reza terpaku adalah jejak sepatu yang tertinggal di tanah merah tepat di bawah jendelanya. Ada yang memantau. Ia segera mematikan semua perangkat elektronik, menyimpan flash disk ke dalam sepatu, dan kembali ke tempat tidur. Tapi matanya tak bisa terpejam. Ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi dosen biasa. Ia membawa sesuatu yang bisa menjatuhkan orang besar. Paginya, Reza menemui sahabat lamanya, seorang jurnalis investigasi bernama Arum, yang kini bekerja di salah satu media alternatif paling vokal di Jakarta. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Kota Baru. "Aku punya cerita," ucap Reza pelan. "Cerita atau bukti?" Sahut Arum cepat. Reza hanya menyodorkan flash disk itu. Arum membukanya di laptopnya yang terpasang VPN dan firewall khusus. Saat membaca isi file, ekspresinya berubah. "Ini bukan sekadar palsu, Res. Ini dokumen rekayasa yang dibuat oleh orang dalam. Lihat struktur header datanya. Ini buatan mantan pengelola database kampus. Dan kau tahu siapa yang punya koneksi ke dia sekarang?" Reza menelan ludah. "Siapa?" Arum menjawab dengan pelan. "Partai yang sedang mendukung Mulyono jadi calon presiden." Darah Reza berdesir. Ini bukan sekadar penyelidikan ijazah. Ini pusaran politik tingkat tinggi yang bisa melumat siapapun yang menyentuhnya tanpa persiapan matang. Arum lalu menambahkan, "Kalau kita buka ini sekarang, kita bisa dibungkam. Tapi kalau kita rancang strateginya, mungkin kita bisa dorong ini jadi gerakan nasional." Reza menatap layar. Ia sadar, kini bukan lagi sekadar kebenaran yang ia kejar, tapi keberanian untuk berdiri menghadapi kekuatan politik yang tak tampak. Dan saat itu juga, mereka sepakat membentuk tim kecil. Tim yang akan mengungkap kebenaran dari balik layar kekuasaan. Satu hal yang belum mereka sadari, di luar sana, seseorang juga tengah menyusun langkah untuk membungkam mereka sebelum semuanya terbuka. 3 hari setelah pertemuan mereka, Reza dan Arum memulai langkah strategis. Mereka tidak bisa bergerak sembrono. Data yang mereka miliki bukan hanya sensitif, tapi bisa mengancam nyawa. Arum pun menghubungi 2 mantan rekan pers mahasiswa yang kini bekerja sebagai pengembang sistem keamanan digital.
Tim kecil itu diberi nama Kapur, singkatan dari kampanye untuk Republik. Mereka sepakat untuk tidak menyimpan data di satu tempat. Semua file dibagi menjadi beberapa fragmen terenkripsi, tersebar di berbagai server luar negeri. Sementara itu, Reza diam-diam kembali ke kampus UGM dengan alasan melakukan riset kurikulum. Ia mencoba mengakses langsung berkas fisik mahasiswa di ruang arsip lama. Tapi saat sampai di sana, satu hal mencurigakan terjadi. Laci tempat penyimpanan berkas tahun 2009 hingga 2011 kosong. Petugas administrasi pun bingung saat Reza bertanya, "Loh, harusnya masih ada, Pak. Baru bulan lalu saya lihat ada di sini." Katanya memeriksa ulang lemari besi. Reza langsung paham, ada yang sengaja membersihkan jejak, bukan hanya dari sistem digital, tapi dari fisik dokumen. Saat keluar dari ruang arsip, Reza melihat dua pria asing berdiri di sudut lorong fakultas. Tatapan mereka mengikutinya sampai ia turun tangga. Salah satu dari mereka menempelkan ponsel ke telinga, pura-pura menelepon, tapi insting Reza menangkap satu sinyal jelas. Ia sedang diawasi. Di sisi lain, Arum yang tengah menyusun laporan investigatifnya juga mengalami hal janggal. Beberapa artikel lamanya tentang manipulasi data kampus hilang dari indeks pencarian. Bahkan di situs resmi media tempat ia bekerja, laporan itu tak lagi ditemukan. Ini lebih dalam dari yang kita duga, ujar Arum lewat panggilan suara aman. Mereka sadar, yang mereka lawan bukan hanya individu, tapi sistem yang sudah terbentuk dan dilindungi oleh kekuasaan. Sore itu, mereka berkumpul di rumah kontrakan Arum. Tim Kapur menyusun skenario. Satu laporan investigasi akan dirilis serentak melalui media alternatif, kanal YouTube, dan forum-forum akademik. Tapi sebelum itu, mereka butuh satu data pamungkas, kesaksian dari orang dalam yang pernah memalsukan ijazah atas nama Mulyono, dan satu nama muncul dalam daftar kemungkinan, Pak Edi, mantan staf Biro Akademik UGM, yang diberhentikan tanpa alasan jelas 5 tahun lalu. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, Pak Edi kini tinggal di daerah Sleman, hidup sederhana sebagai guru les privat. Reza pun berkata, kalau dia mau bicara, kita punya bom waktu yang siap meledak di hadapan publik. Namun mereka belum tahu bahwa seseorang juga sedang memburu Pak Edi, dan mungkin lebih dulu menemukannya sebelum mereka tiba. Sore yang mendung di Sleman, udara basah menyelimuti jalan kecil menuju rumah kayu sederhana di pinggir sawah. Di sanalah Pak Edi tinggal, pria berumur 60-an, yang dulu dikenal sebagai staf administrasi teladan di UGM. Sebelum tiba-tiba diberhentikan tanpa penjelasan resmi, Reza dan Arum mendekati rumah itu dengan hati-hati. Mereka menyamar sebagai peneliti pendidikan yang ingin mewawancarai mantan birokrat kampus. Tapi sesampainya di sana, rumah itu tampak sunyi. Pagar terbuka. Sepeda tua terparkir rapi di teras. Tapi tak ada suara dari dalam rumah. Arum menggedor pintu dengan pelan. "Pak Edi, Assalamualaikum." Tak ada jawaban. Reza melangkah ke samping, mengintip lewat jendela. Di dalam, terlihat cangkir teh masih mengepul di meja. Seolah pemiliknya baru saja pergi. Atau baru saja dipaksa pergi. Arum mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi kamera pengintai jarak dekat. Ia merekam keadaan sekitar, lalu mencatat lokasi terakhir. Reza masuk ke dalam dengan dorongan kecil di daun pintu. Rumah itu tak terkunci. Di atas meja ada map merah dengan label bertuliskan Sertifikat Verifikasi Akademik 2009. Tapi halaman dalamnya kosong, dirobek habis. Tak lama kemudian, suara motor trail terdengar menjauh dari belakang rumah. Reza dan Arum berlari keluar, namun hanya menemukan jejak ban di tanah basah, mengarah ke perbukitan. "Dia di bawah," gumam Arum. Napasnya tercekat. Beberapa menit kemudian, ponsel Reza berdering. Nomor tak dikenal muncul. Dengan hati-hati ia angkat. Suara di seberang terdengar berat dan dalam. "Berhenti, jangan cari Pak Edi lagi. Kalau kau sayang keluargamu, bakar semua file itu." Sambungan langsung terputus. Reza mematung. Arum menatapnya tajam. Mereka tahu, kini mereka bukan hanya pembongkar skandal. Mereka
telah menjadi musuh dari sistem yang siap menyingkirkan siapapun yang mendekat terlalu dalam. Namun mereka tak gentar. Malam itu, mereka menghubungi dua tokoh penting, seorang advokat HAM dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang dikenal masih bersih. Keduanya bersedia membantu jika bukti cukup kuat. Tapi syaratnya hanya satu, temukan Pak Edi. Ia adalah saksi hidup yang bisa membongkar semuanya di hadapan publik dan hukum. Dalam gelap, Reza menghela napas. Kalau kita tidak bergerak cepat, dia mungkin tak akan pernah muncul lagi. Dan di balik semua ketegangan itu, tersembunyi satu fakta yang belum mereka ketahui. Pak Edi ternyata sudah menyiapkan surat pernyataan rahasia dan menitipkannya pada seseorang yang tak terduga. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Tim Kapur tak menemukan jejak pasti keberadaan Pak Edi. Polisi tidak mencatat laporan hilangnya. Tetangga-tetangga mengaku tak tahu menahu, seolah pria itu menghilang di telan bumi. Namun pada suatu malam, seorang pemuda datang ke kampus UGM dan menemui Reza secara diam-diam. Ia memperkenalkan diri sebagai Rian, mantan murid privat Pak Edi. "Pak, ini dititipkan ke saya 2 hari sebelum beliau hilang," ucap Rian sambil menyerahkan sebuah buku catatan lusuh. Buku itu adalah buku harian edisi tahun 2015. Sampulnya sudah usang, namun saat Reza membuka halaman ke-42, ia menemukan selembar kertas berwarna coklat muda, terlipat rapi. Tulisan tangan Pak Edi terbaca jelas. "Jika aku menghilang atau dipaksa diam, ini adalah suara terakhirku. Ijazah atas nama Mulyono tidak pernah dikeluarkan oleh sistem resmi UGM. Aku tahu karena akulah yang diperintah memalsukannya. Tekanannya kuat, uangnya besar. Tapi waktu itu aku takut. Sekarang aku hanya ingin menebusnya sebelum ajal menjemput." Di bawah tulisan itu, tertempel fotokopi ijazah Mulyono yang dicetak dalam bentuk kosong. Tanda tangan rektor terlihat dipindai, bukan basah. Cap universitas pun terlihat kabur, seperti hasil printer biasa. Namun yang paling mengejutkan adalah satu kalimat di bawahnya, ditulis miring. Asli dari tangan palsu. Reza dan Arum saling berpandangan. Surat itu bukan hanya pengakuan, tapi juga kunci untuk membuka narasi besar ke publik. Apalagi jika dicocokkan dengan dokumen digital dari flash disk Dwi, kejanggalan itu akan semakin kuat terlihat. Mereka segera menyusun strategi baru. Kali ini, bukan hanya lewat media alternatif, tetapi dengan mengundang para alumni UGM, akademisi, dan mahasiswa untuk hadir dalam sebuah forum terbuka bertajuk Kejujuran Akademik dan Masa Depan Demokrasi. Reza tahu, jika ini dibiarkan hanya sebagai berita online, bisa ditekan atau dibungkam. Tapi, jika dilangsungkan secara langsung, terbuka, dan disiarkan di kanal independen yang tersebar, akan sangat sulit dihentikan. Tim Kapur pun mempersiapkan segalanya. Mereka mencetak dokumen, membuat presentasi, dan mengamankan salinan di berbagai platform. Arum menyebarkan undangan lewat media sosial dengan pesan ajakan. Jika kau alumni UGM yang bangga dengan integritas kampusmu, datanglah, saatnya suara kita bicara. Namun satu hal yang mereka tidak prediksi, dalam daftar undangan yang tersebar luas itu, nama Mulyono juga tercantum. Dan malam sebelum acara, seseorang dari pihak protokoler menghubungi Reza. Pak Mulyono menyatakan akan hadir sebagai pembicara utama. Hari itu, aula terbesar di kampus UGM dipenuhi lautan manusia. Mahasiswa berdiri berdesakan di lorong-lorong. Para alumni duduk dengan wajah tegang, dan sejumlah awak media alternatif mengatur kamera secara diam-diam. Tak ada spanduk partai, tak ada atribut organisasi, hanya satu tulisan besar yang tergantung di panggung utama. Kejujuran Akademik dan Masa Depan Demokrasi. Reza duduk di barisan pembicara bersama Arum, 2 akademisi senior, dan perwakilan mahasiswa. Sorot lampu menyoroti wajah mereka. Detak jantung Reza berkejaran dengan waktu. Di tangannya tergenggam map merah berisi surat Pak Edi dan dokumen hasil forensik digital. Tepat pukul 10.30, aula hening. Seorang pria berpakaian jas biru dongker memasuki ruangan. Posturnya tegak, senyum tak lepas dari bibirnya. Dialah Mulyono, yang selama ini menjadi pusat kontroversi.
Ia melangkah pelan menuju kursi pembicara, duduk tak jauh dari Reza. Mata mereka sempat bertemu, dan dalam sepersekian detik, Reza bisa membaca sesuatu di balik sorot mata Mulyono. Bukan sekadar tantangan, tapi ketakutan yang ditutupi. Moderator membuka acara dengan sambutan singkat, lalu mikrofon berpindah ke Reza. Suara di ruangan perlahan meredup, semua pasang mata tertuju padanya. Dengan tenang, Reza memulai. Ada satu pertanyaan yang hari ini ingin saya ajukan. Bukan kepada siapapun secara personal, tapi kepada sistem yang kita yakini selama ini jujur. Apakah benar semua yang berdiri di atas panggung politik telah melewati jalan pendidikan yang bersih? Ia lalu mengangkat map merah itu. Di tangan saya ada surat dari mantan birokrat kampus yang hilang seminggu lalu. Surat ini bukan sekadar pengakuan, tapi saksi diam dari kebohongan yang dibiarkan bertahun-tahun. Sorak-sorai mulai terdengar. Beberapa mahasiswa bersuitan pelan, tapi Reza tetap tenang. Ia menayangkan satu slide di layar besar. Hasil analisis forensik digital ijazah Mulyono. Garis tanda tangan rektor tidak sinkron, logo kampus tidak sesuai cetakan resmi, dan mata kuliah yang tertulis berasal dari kurikulum tahun yang salah. Seluruh ruangan bergemuruh. Wajah Mulyono mulai menegang. Tapi sebelum Reza lanjut ke slide berikutnya, Mulyono berdiri. Ia meminta mikrofon dari moderator. Seluruh mata kini berpindah kepadanya. Aula kembali hening, dan dengan suara berat yang terdengar lebih emosional dari biasanya, Mulyono membuka mulutnya. Apa yang kalian tampilkan hari ini? Sebagian benar. Tapi kalian belum tahu seluruhnya. Jika aku di sini, berdiri di hadapan kalian, bukan karena aku ingin melawan tuduhan, tapi karena aku ingin mengaku. Suara riuh teredam dalam kejutan. Kamera para jurnalis langsung merekam dari berbagai sudut. Mulyono melanjutkan, "Aku bukan satu-satunya. Sistem yang kita bangun telah lama membusuk. Aku hanya salah satu dari mereka yang dijadikan simbol, dipoles, diangkat, lalu disuruh tutup mulut." Ia berhenti sejenak. Tangannya menggenggam podium. Dan jika hari ini aku diam, maka aku bukan lagi Mulyono yang dulu bermimpi jadi pemimpin karena ingin membela rakyat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sebagian hadirin terpaku, sebagian lainnya justru mulai merekam dengan tangan gemetar. Lalu Mulyono mengeluarkan selembar kertas dari saku jasnya. Ia membacanya perlahan. Dengan ini saya menyatakan bahwa ijazah yang selama ini saya gunakan untuk keperluan publikasi dan pencalonan adalah hasil rekayasa. Saya siap bertanggung jawab secara hukum dan politik. Tapi saya juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat ikut diselidiki secara adil. Seketika aula meledak. Ada yang bertepuk tangan, ada yang terisak, ada pula yang berdiri dengan wajah geram menuntut penegakan hukum segera. Reza menatap Mulyono lama. Ia tak menyangka bahwa pada akhirnya panggung ini bukan untuk menjatuhkan, tapi menjadi tempat bagi sebuah pengakuan yang membuka luka-luka bangsa yang selama ini ditutup dengan retorika dan pencitraan. Dan saat Mulyono turun dari panggung, puluhan kamera mengikutinya. Tapi untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan, seolah ia telah meninggalkan beban yang selama ini membungkam nuraninya. Pengakuan Mulyono dalam forum itu menjadi bola salju. Dalam hitungan jam, potongan video pernyataannya menyebar ke seluruh media sosial, ditonton jutaan orang. Hashtag 6 ijazah palsu dan "Lo seberani jujur hebat" menduduki trending teratas selama 3 hari berturut-turut. Wartawan mengepung rumah Mulyono. Istana Negara bungkam. Partai pendukungnya langsung menggelar rapat darurat. Tapi di balik hiruk-pikuk politik, ada perubahan yang lebih dalam sedang terjadi. Di kampus-kampus, di kafe-kafe diskusi, dan di grup mahasiswa, isu integritas akademik menjadi perbincangan utama. Reza menerima ratusan pesan dukungan, sebagian besar dari alumni UGM, yang menyatakan kekecewaan dan sekaligus kebanggaan karena kampus mereka menjadi titik awal perlawanan terhadap kemunafikan birokrasi. Arum, di sisi lain, justru dihubungi oleh whistleblower lain, mantan staf IT dari universitas swasta ternama, yang mengaku diminta memalsukan lebih dari 200 ijazah selama 1 dekade terakhir. Tim Kapur tahu bahwa ini lebih besar dari sekadar Mulyono.
Ini soal industri gelap ijazah palsu yang telah lama dibungkam dengan uang dan kekuasaan. Namun belum semua pihak senang. Satu malam, saat Reza pulang ke rumah kontrakannya, ia menemukan pintu depan terbuka. Tak ada barang yang hilang, kecuali map merah berisi dokumen asli surat Pak Edi. Tidak ada jejak perampokan, tidak ada kamera CCTV, hanya coretan kecil di tembok belakang bertuliskan, "Kau melangkah terlalu jauh." Reza menggertakkan gigi, tapi ia tidak gentar. Karena semua salinan dokumen telah didistribusikan ke berbagai media dan lembaga hukum. Bahkan, kini ada dukungan hukum dari Serikat Advokat Muda dan Komnas HAM. Arum pun menelponnya malam itu. "Besok kita akan dipanggil ke Komisi Etik Nasional. Mereka ingin dengar langsung dari kita soal dokumen dan pengakuan Mulyono." Reza mengangguk dalam diam. Ia sadar, apa yang sudah dimulai bukan lagi milik dirinya pribadi atau milik kampus UGM. Ini sudah menjadi milik publik, milik mereka yang selama ini dibohongi dan disuruh diam. Dan tepat pukul 8 pagi keesokan harinya, Reza bersama tim Kapur datang ke gedung Komisi Etik Nasional. Disambut kamera, wartawan, dan ratusan mahasiswa yang membawa poster bertuliskan, "Pendidikan adalah hak, bukan alat tipu." Namun dari dalam gedung itu, seorang pria tua berkacamata berdiri menatap mereka dari balik tirai. Ia adalah sosok misterius yang dulu merekrut Mulyono, dan kini sedang menyusun strategi baru untuk mengendalikan kerusakan yang mulai tak bisa dihentikan, karena saat satu kebenaran terbongkar, puluhan lainnya mulai berguguran. Di gedung Komisi Etik Nasional, suasana tegang terasa sejak pagi. Reza, Arum, dan 2 anggota tim Kapur duduk di hadapan para komisioner. Di meja panjang yang berderet rapi, para pengambil keputusan itu menatap mereka dengan wajah datar. Sebagian mencatat, sebagian menunggu. Reza bicara pertama. Ia menjelaskan dari awal tentang kecurigaannya terhadap ijazah Mulyono, investigasi diam-diam yang dilakukan bersama Arum, hingga pertemuan dengan Dwi dan temuan surat Pak Edi. Arum lalu menambahkan, "Yang kami bawa bukan tuduhan, tapi bukti. Yang kami suarakan bukan kebencian, tapi harapan bahwa bangsa ini masih bisa diselamatkan lewat kejujuran." Salah satu komisioner, seorang perempuan paruh baya yang dikenal vokal dalam reformasi hukum, membuka suara. "Saudara Reza, Saudari Arum, ini sangat serius. Kalau yang Anda katakan benar, kita bicara tentang kebohongan sistemik. Tapi kami perlu konfirmasi dari institusi." Reza mengangguk. "Kami siap menghadirkan saksi ahli forensik dokumen dan alumni yang bisa bersaksi langsung. Bahkan, sebagian besar data telah dicocokkan oleh pihak independen." Setelah hampir 2 jam sidang tertutup itu berlangsung, Komisi Etik sepakat menerbitkan surat rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Komisi Pemilihan Umum agar menyelidiki ulang dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan pejabat publik. Namun yang lebih mengejutkan adalah efek domino yang muncul tak lama setelahnya. Satu demi satu politisi lain mulai diperiksa ulang latar belakang pendidikannya. Sebagian ketahuan memakai ijazah palsu dari kampus-kampus tak terakreditasi. Sebagian lain justru mengundurkan diri sebelum penyelidikan berlanjut. Di tengah semua kekacauan itu, Mulyono menghilang. Tak ada kabar, tak ada pernyataan lanjutan. Akun media sosialnya dibekukan. Rumahnya di Jakarta terlihat kosong, dijaga satuan keamanan swasta yang tak bisa ditembus wartawan. Sementara itu, di balik layar muncul satu nama baru, Dr. Ananta, rektor sebuah universitas swasta elit yang dikenal dekat dengan partai penguasa. Namanya terseret karena diduga menjadi arsitek intelektual dari jaringan pemalsuan ijazah tingkat tinggi. Ia pernah bekerja sama dengan banyak tokoh muda politik, termasuk Mulyono. Tim Kapur mulai menyelidiki jejak Ananta. Arum menemukan bahwa kampus milik Ananta kerap mengeluarkan ijazah kilat bagi kalangan tertentu, termasuk mereka yang sedang dipersiapkan untuk posisi strategis di birokrasi. Dalam satu dokumen internal yang berhasil dibocorkan, tertulis, "Nama besar bukan hasil kerja keras, tapi kerja rapi." Reza mengernyitkan dahi saat membacanya. Kita belum selesai. Ini bukan akhir dari cerita Mulyono. Ini awal dari cerita sistem yang lebih busuk dari yang kita bayangkan.
Dan ketika Reza kembali ke kampus sore itu, ia mendapati meja kerjanya telah dibongkar. Surat pemberhentian sementara dari fakultas menunggunya di atas meja. Alasannya, melanggar kode etik akademik dan membahayakan citra institusi. Tapi Reza hanya tersenyum. Karena ia tahu, meski ia dibungkam di luar sana, suara rakyat mulai tak terbendung lagi. Pagi itu, Jakarta diselimuti awan kelabu, seakan ikut menandai perubahan besar yang akan terjadi. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus tumpah ruah di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "Kami kuliah beneran, bukan karbitan." Gerakan yang dipantik oleh pengakuan Mulyono kini berubah menjadi gelombang nasional. Para akademisi senior, organisasi masyarakat sipil, hingga pegiat pendidikan turun ke jalan menyuarakan tuntutan audit nasional, ijazah pejabat publik. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membuka penyelidikan atas laporan tim Kapur, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan antara universitas swasta milik Dr. Ananta dan beberapa tokoh elit partai. Sementara itu, nama Mulyono kembali menggema, bukan karena kabar dirinya kembali ke politik, tapi karena pengakuan video terbarunya yang diunggah di kanal independen dan langsung viral di seluruh platform. Dalam video itu, ia duduk sendirian di ruangan sempit dengan latar polos tanpa simbol partai. Ia tampak lebih kurus, wajahnya letih, namun sorot matanya tajam. "Saya pernah mimpi membela rakyat, tapi saya tertipu sistem yang menjadikan saya alat. Saya tak akan menyebut semua nama, karena itu tugas hukum. Tapi saya harap, jangan biarkan generasi berikutnya dibesarkan dengan kebohongan." Kalimat terakhir itu disambut haru. Tapi bukan hanya oleh rakyat, melainkan oleh mereka yang selama ini diam, termasuk beberapa pejabat yang mulai satu persatu menyatakan mundur dari jabatannya. Di UGM, nama Reza kini tidak lagi disebut sebagai pengganggu. Ia justru dijadikan simbol keteguhan moral akademik oleh para mahasiswa. Meski status dosennya dicabut sementara, ratusan mahasiswa membentuk forum solidaritas bertajuk "Reza adalah Kita". Sedangkan Arum diundang menjadi narasumber dalam berbagai forum jurnalisme investigasi. Cerita perjuangan mereka mulai dicetak sebagai buku. Bahkan beberapa rumah produksi mengantre untuk mengangkat kisah ini ke layar lebar. Namun di balik sorotan itu, Reza tetap memilih diam di belakang layar. Ia tahu, sorotan bisa mematikan jika tak berhati-hati. Ia hanya ingin satu hal, menjaga api kejujuran tetap menyala, meski angin kekuasaan terus mencoba memadamkannya. Sampai suatu malam, sebuah email masuk ke inbox Arum. Pengirimnya tak dikenal, isinya singkat, namun menghentak, "Pak Edi masih hidup, tapi dia disembunyikan oleh jaringan. Saya bisa bantu, tapi pastikan publik siap dengan kebenaran yang lebih besar dari sekadar ijazah palsu." Lampiran email itu berisi satu foto. Pak Edi duduk di kursi kayu, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka, seolah menatap langsung ke masa depan bangsa yang kini sedang di ujung perubahan besar.